apa iya harus modal yang cukup dulu untuk bisa menjadi seorang pengusaha? Bisa memulai dari sedikit dulu ya. Pada saat kita mengembangkan, mesti kuat konsepnya. Mesti punya ide dulu, ide cemerlang. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Biasanya aku selalu interview nih cowok-cowok ganteng ya kan. Kali ini aku kedatangan tamu sahabat aku sendiri. Udah cantik, pinter, berprestasi, dan womanpreneur. Tuh, kurang apa lagi coba. Kita tepuk dulu dong untuk Alex, yeay! Nih, terima kasih banyak yang waktunya. Indah ini adalah sahabat lama aku dan salah satu wanita sukses gitu loh. Kita harus banyak belajar. Yang jadi gini, banyak banget nih pertanyaan dari deterjen nih ke Instagram aku nih. Penasaran karena kan sering posting foto bareng kamu, terus sering juga bikin arisan di pribadi house kan. Nah ini nih tempat barunya kamu nih ya. Jadi kok ini apa nih yang? Ini usaha yang baru banget, namanya Warung Seafood Mas BR. Jadi ini restoran yang berkonsep seafood kaki lima. Oh, seafood kaki lima, tapi harganya kaki lima. Kaki lima juga. Iya, rasanya bintang 5 gitu. Rasanya oh ya. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Wih. Keren. Justru orang tuh di era pandemi kan, mohon maaf ya, semua tengkurep. Indah ini justru malah zet gitu. Ya, ekspansi terus. Memanfaatkan momen. Tapi kan hebat ya, bertahan itu hebat loh. Karena nggak semua orang bisa begitu. Nah, jangan bosan untuk jawab ya, karena ini ada dari 100 pertanyaan, aku pilih cuma 6 nih. Jadi gini, sebagai womanpreneur yang sukses nih, bagaimana seorang Indah Alex memulai dan merintis usahanya? Terus, apa iya dari kecil memang mau nih jadi pengusaha? Terus boleh dong ceritain suka dukanya jadi womanpreneur gitu. Oke. Secara gamblang sih, awal usahanya itu kan pribadi batik. Nah, makanya nama pribadi itu sebenarnya filosofinya dari si batik. Kenapa pribadi? Aku jelaskan dulu. Jadi pribadi itu aku lihat customer batikku itu orang-orangnya punya selera, punya uniqueness yang berbeda. Contoh, ada yang suka warna merah, ada yang suka motif besar, ada yang suka motif kecil seperti itu. Jadi saya pikir ya udahlah, batik gue cerminan dari individu yang memakai. Oh, oke. Set itu jalan. Nah, pada saat COVID, saya melihat, waduh ini COVID berhenti semua nih pekerjaan gitu kan. Nah, saya punya rumah tua lah, pribadi house itu. Saya pikir nggak saya pakai, saya bikin aja deh tempat-tempat pertemuan. Karena pada saat itu semua tutup ya, ya. Hotel tutup, restoran dilarang, kafe gulung tikar semua. Saya pikir, aduh jadi susah kita mau ketemu teman gitu. Saya buka pribadi house, saya bikin dengan strategi dan market yang sudah dipastikan. Khususnya untuk orang meeting, orang intimate wedding, kan pada saat itu intimate lagi dicari. Ya udah bikin deh pribadi house. Beranak lagi pribadi coffee, karena kita pikir kalau pribadi house doang nggak ada kopinya, kayaknya nggak kekinian. Bikin pribadi coffee, ternyata banyak peminatnya. Kita bikin lagi yang lebih besar tempatnya. Seperti itu sih. Berarti pribadi coffee itu untuk anak-anak zaman now gitu ya? Iya. Generasi Z. Bener. Kalau pribadi house-nya lebih untuk seriusnya lah. Ya, untuk lebih pertemuan formal, gitu ya, formal. Terus kemarin juga ada yang wedding loh di sana, karena selain tempatnya cantik, harganya juga sangat affordable. Karena sering bikin acara ya, Bo, di situ. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, jangan bosan dulu ya, karena banyak banget nih. Terus, kan lagi pandemi kemarin nih, suka dukanya apa sih? Maksudnya, suka dukanya gitu. Suka duka ya. Kebetulan nggak terlalu banyak duka sih aku pada saat itu, karena memang we be out the business kan. We create the business pada saat itu. Sukanya adalah banyak para pegawai hotel dan restoran yang memang terkena PHK pada saat itu, malah kita rekrut. Luar biasa. Kita rekrut, kita terima gitu. Waktu itu dari awalnya 10 orang, kemudian lanjut. Ya itu sih happiness-nya kita pada saat COVID seperti itu. Justru ekspansi terus, orang lain gulung tikar, ini ekspansi. Plus yang tadinya di PHK nih jadi punya membuka lapangan pekerjaan baru gitu loh. Luar biasa, Masya Allah. Hebat. Nah terus ada pertanyaan nih dari Cinta.
Kak, aku ini putri dari daerah, ingin sekali bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Aku nggak punya modal banyak untuk memulai usaha. Menurut Kak Indah nih, apa iya harus modal yang cukup dulu untuk bisa menjadi seorang pengusaha? Oke, mungkin Citra bisa memulai dari sedikit dulu ya. Jadi kayak waktu saya bikin batik itu saya mulai dari 10 kain. 10 kain itu saya tawarin sama teman-teman deket dulu, yang cowok-cowok dulu gitu ya. Pada suka. Malah pada saat itu trial error pasti terjadi. Setelah dari 10 kain itu kita bisa ngembangin lagi 20 kain. Tapi memang pada saat kita mengembangkan mesti kuat konsepnya. Artinya Citra mesti punya ide dulu, ide cemerlang. Citra mau kemana nih? Misalkan Citra mau bikin skincare atau mungkin makanan gitu. Oke, Citra misalkan orang Palembang let's say lah. Oke, aku mau jual pempek aja deh. Ibuku yang bikin pempek. Ya udah, you go for it. Trial dulu dari situ, kasih coba teman-teman. Kalau memang oke, itu pasti akan terus teman pesen PO, dia kasih dulu DP gitu ya. Iya, betul. Kerjain. Ya gitu dulu sih kalau menurut aku sih. Jadi trial dan error dulu, sama mungkin di saving dulu kali ya modalnya ya. Karena rata-rata kan pengusaha yang sekarang nih, generasi Z sekarang itu baru dapat untung dikit udah dipakai. Udah dipakai. Jalan-jalan ya. Iya, berjalan-jalan. Maksudnya kan karena gaya hidup sekarang kan memang berbeda ya gitu. Kebetulan kita anak 80-an nih. Iya sih. Masih selamat kita. Kalau sekarang kan lebih variatif nih ya, tempat hiburan dan lain-lainnya gitu. Sosmed jadi juga. Betul, ya berarti intinya tuh trial and error dulu ya, tuh kan. Kejawab kan, gitu ya. Karena biasanya nih Indah, di Sita Entertainment nih biasanya cowok-cowok terus nih. Oh, gitu. Dan tamunya. Baru kali ini ada womanpreneur dan sukses di usia muda, 30 under 40. Tuh camkan, hebat kan? Jarang loh, biasanya kan kita establish ya sebagai womanpreneur itu biasanya rata-rata untuk 40 ke atas. Itu baru establish. Nah ini under 40 loh gitu ya, walaupun merangkak yang penting keep up sekarang. Darah lah pasti. Nah terus ada lagi nih dari Yulia. Kak Indah boleh dong ceritain ke kita siapa sih role model kakak dalam hidup kakak? Waduh, role model ya? Nggak ada sih. Ada sih, tapi apa ya, bukan artis sih. Bukan, lebih sebenarnya pengusaha aja. Oh, pengusaha. Boleh disebutin nggak kira-kira? Nggak ada gue role model. Bingung ya, role modelnya diri sendiri. Bingung ya kalau ditanya role model. Oh ya, role model tuh jadi kayak Mungkin nggak ada ya, karena memang memulai. Aku tahu banget nih, Indah dari belasan tahun yang lalu memulai semuanya tuh bener-bener dari nol, betul-betul dari nol. Nggak ada yang instan. Sempet kuliah di luar negeri juga, ya. di Milan. Di Milan itu ambil business fashion, tapi balik ke Indonesia malah jualan batik. Makanya. Coba, Iya. Berarti kan cinta Indonesia orang biasanya kan kuliah di luar negeri ya, itu rata-rata pasti maunya kerja di sana. Karena di sana kan gampang nih, marketnya lebih luas dan kita lebih dihargai dibanding di sini. Kok bisa sih kepikiran balik ke Indo? Apa ya? Ya lebih enak di Indo sih. Karena kalau di luar itu kan culture-nya memang agak sedikit berbeda. Betul. Terus memang keluarga kan di sini. Ya aku lebih cinta Asia sih. Kalau Eropa itu kan memang peradabannya beda banget. Terus di sana itu kalau kita nggak bisa bahasa Itali ataupun bahasa daerah sana, itu agak susah masuk ke lingkungannya. Iya. Padahal karya-karya Indah tuh aku tahu banget, bagus banget loh. Cuma memang mungkin cinta Indonesianya itu ya. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Ini kayak berasa ada ratusan orang yang nonton. 1 juta orang. Terus ada lagi nih dari Lita. Memang nggak pusing ya Kak banyak usahanya. Bagaimana cara mengatur waktu antara keluarga, usaha, dan waktu untuk me time Kak Indah sendiri katanya? Sampai saat ini pun masih berusaha untuk mengatur. Kalau orang bilang gampang, nanti kalau di rumah udah matiin telepon, itu bullshit lah. Tetap aku sih masih berusaha ya, masih berjuang untuk mengatur semua itu. Bahkan ditambah teman-teman kita berarisan, sosialisasi gitu ya. Masih berusaha ya Mbak. Gak mudah. Tapi hebat loh ya, jadi ngatur waktu, tetap bisa ngurus keluarga, usahanya tetap jalan, buka lapangan pekerjaan, masih bisa sosialisasi juga karena kebetulan kita teman arisan. Ya masih. Dan Indah ini salah satu donatur juga nih di yayasan aku. Jadi setiap bikin acara
selalu paling gercep Momo. Dan selalu bikin, dan Indah juga bikin Jumat Berkah ya. Jumat Berkah. Sama Mbak Sita juga sering saling join gitu. Iya, saling join supaya berkah hidup ini ya. Oke, ini Indah terakhir nih. Dari Yuwanita. Kak, kenapa kok rata-rata semua nama usaha kakak pakai nama pribadi di depannya? Tadi sebenarnya udah jawab ya. Iya betul. Tapi kenapa sih semuanya harus pribadi atau dan ini berbeda sendiri ya? Ini beda sendiri. Nggak boring aja sih. Kalau ini kan memang filosofinya, rohnya kan dari Mas Bambang. Kebetulan beliau yang suka seafood. Jadi aku bilang udah kita bikin aja kayak gini dikonsepin terus ya jadi. Betul. Kalau pribadi itu kan memang filosofi awalnya dari batik. Kemudian pribadi house, pribadi batik, pribadi kostel. Saya ada kos-kosan juga namanya kostel, pribadi juga. Itu di mana tuh? Itu di Palembang. Oh, sama ada hotel juga ya? Ada hotel juga. Boleh nggak disebutin? Boleh. Hotelnya namanya Hayo Hotel. Hayo Hotel di Palembang. Terus ada pribadi kostel di Palembang juga. Iya. Tapi Hayo ini budgetnya bukan hotel yang bintang 5 tapi kayak butik hotel. Justru itu yang rame loh. Jualannya. Iya gampang. Itu yang rame. Jadi kalau boleh di breakdown nih ya, berarti ada pribadi batik, pribadi house, pribadi coffee, warung, pribadi kostel, Hayo Hotel. Ini yang the latest one terakhir. Warung seafood Mas Warung. Ben. Dan nanti akan ada ekspansi lainnya lagi ya. Aduh, bingung deh. Ini ngatur waktunya bingung. Tapi hebat sih gitu ya. Kita applause dulu kali ya untuk Indah nih. Aduh, terima kasih banyak Indah. Ini semoga bermanfaat di bulan yang baik, bulan Ramadan. Semoga ini bermanfaat untuk semua, terutama generasi Z gitu. Nah teman-teman, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Thank you.